pertama ya, review produk kewirausahaan. Jadi di sini saya mau mengembangkan bisnis mukena. Jadi di sini saya sudah punya brand-brand mukenahnya ya. Ini ada 3 yang akan saya pasarkan. Yang pertama, mukena yang berbahan dasar katun. Jadi seperti ini ya kak. Nih, ini kalau beli di Shopee harganya terjangkau 100.000 aja. Dan saya akan menjual biasanya untung 50.000, jadi 150. Kemudian yang akan saya jual selanjutnya adalah mukenah Bali. Nah ini mukenah Bali bahannya adem banget ya. Jadi mukenah Bali ini juga terjangkau. Kalau di Shopee 70.000. Jadi saya budgetnya untung biasanya 40.000, jadi saya jual 110. Oke, yang selanjutnya adalah mukenah burkat. Yang ini yang paling mahal ya. Jadi di ini bordirnya di depan, di bawah juga ada. Nah, ini dan ini harganya 200.000. Jadi dari produk mukenah ini saya ambil atau saya menjadi reseller dari Shopee. Jadi saya cari all shopnya di Shopee. Nah, keuntungan di Shopee, kita selagi bisa jual produk tanpa harus modal besar, kita juga cukup untuk orderin ke all shopnya Shopee. Maksudnya kita nggak harus nyetok, jadi kita tinggal chat aja di aplikasi Shopee, cari-cari. Kemudian bisnis mukena ini saya yakin akan berjalan khususnya untuk hari-hari seperti mau Ramadan, mau Lebaran, atau saya kan tinggalnya di pesantren. Jadi kalau jualan mukena itu cocok banget dilakuin pas ada santri baru. 2. Manfaat mata kuliah kewirausahaan untuk dunia kerja bagi saya itu sangatlah bermanfaat. Jadi sebelum saya kenal mata kuliah ini, saya sangat berpikiran bahwasanya kerja jadi guru, jadi dokter atau jadi apa itu nggak harus punya kerjaan sampingan karena udah ada gaji. Tapi dengan adanya MK ini, saya terbuka wawasan untuk berwirausaha. Jadi apapun profesi kalian, jadi lebih baik kalian harus punya wirausaha atau punya usaha. Kemudian di sini saya juga tahu ilmu berbisnis. Yang pertama ya, manfaatnya. Kemudian tahu caranya bekerja keras dan tekun dalam ilmu bisnis, itu harus kerja keras dan tekun. Kemudian lebih sadar akan potensi kewirausahaan. Potensi kewirausahaan di daerah aku tinggal. Aku tinggalnya di pondok pesantren. Jadi kewirausahaan di pondok pesantren itu produknya itu bisa baju muslim, sarung, mukena, makanan, atau hal-hal yang berkenaan dengan santri. Jadi di sini kalau mau kita mengembangkan misalnya bisnis mukena kayak saya gini ya, dia akan rame banget karena kita punya customer base atau pelanggan tetap. Jadi pelanggan tetap kita itu anak-anak pondok yang jumlahnya itu sangat banyak. Dan yang keempat, langkah-langkah yang diambil jika saya menjadi pemimpin bisnis di tengah pandemi. Misalnya saya punya bisnis, saya pemimpinnya. Nah, pasti bisnis saya ini agak terganggu kan kalau di tengah pandemi. Nah, langkah yang akan saya ambil apa? Yang pertama, saya akan negosiasi untuk meminjam uang. Jadi kita kan berbisnis nggak mungkin modal sendiri, kadang kita juga pinjem. Nah, itu harus ada negosiasi. Kemudian yang kedua, negosiasi customer, kita akan bayar lebih cepat. Biasanya customer kan ada yang barang datang maunya COD atau barang datang baru bayar. Nah, kita negosiasi bahwasanya kita ini produk terpercaya, nggak mungkin bohong, dan kita tepat waktu. Nah, jadi dia harus bayar juga tepat waktu. Kemudian kita juga harus menyiapkan dana darurat, dana cadangan yang harus dimiliki oleh perusahaan di tengah pandemi ini sangat penting. Karena dana cadangan ini bisa menunjang. Dana darurat ini sangat penting buat bisnis kita. Kemudian kita juga harus membuat bisnis plan atau rencana buat bisnis kita ke depannya, teman-teman. Jadi kita nggak bisa kok bisnis itu jalan di tempat. Jadi kita kalau berbisnis harus punya inovasi, itu menurut saya. Jadi harus punya perubahan atau kita harus be the first, be different, be the
best. Jadi kita harus menjadi yang pertama, yang berbeda dan yang terbaik. Itu pasti bisnisnya lancar. Kemudian kita juga yang selanjutnya kita harus berhemat. Berhemat itu penting sekali buat perjalanan bisnis kita. Kemudian yang selanjutnya, genjot penjualan pasar kalian dengan harga termurah atau adakan diskon-diskon atau saling-saling. Nah, untuk menarik minat pembeli. Jadi kan kalau di tengah pandemi ini pada krismon. Nah, ketika kok barang kalian bagus dan dia tertarik dan harga kalian itu murah, nggak kayak biasanya, otomatis mereka akan tertarik. Kemudian tonjolkan nilai lebih pada produk kalian. Misalnya, mukena saya ini mukena bukan Kak, jadi mukena ini sangatlah adem banget dipakai, nyaman, harga normalnya 200, tapi ini ada promo 170 aja Kak, free ongkir lagi. Nah, pasti orang tertarik. Kemudian optimalkan teknologi. Nah, sekarang itu semuanya 99% orang di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, itu berkomunikasi dengan sosmed. Nah, jadi kita nggak bisa kok jualan offline. Jadi sekarang toko-toko itu pada tutup. Kenapa? Karena orang-orang itu social distance atau kita itu di rumah aja. Jadi gimana caranya walaupun kita di rumah aja tetap optimal jualannya. Jadi kita harus mengandalkan teknologi atau sosial media. Kita bisa gunakan Facebook Ads atau kita bisa gunakan IG kita. Kemudian kita bisa WA juga bisa. Jadi apapun itu yang berbau sosial media, optimalkan pertemanan kalian di sosial media, itu sangat penting. Itu bisa menjadi pasar kita. Jadi kita nggak usah capek-capek kayak di pasar biasanya gelar toko, nungguin toko, gelar dagangan, nggak usah. Karena di sosial media itu sangat mudah. Jadi kalau dia kepengen, ya dia ngechat. Nah, jadi jual belinya itu jelas. Ya, di sosial media itu sangat mudah. Oke, review dari tugas kewirausahaan, tugas akhir ya. Saya minta doa untuk teman-teman sekalian, semoga nilai saya diberikan nilai yang baik. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.